Kamu pasti pernah ngerasa kamu itu seperti boneka tali yang ditarik dari berbagai penghujung arah. Satu tangan narik kamu buat lihat email yang masuk, tapi satu tangan yang lain narik kamu untuk lihat notifikasi chat yang harus kamu balesin. Satu kaki ngayun kamu untuk kejar meeting atau pekerjaan yang belum kamu selesaikan, tapi di sisi yang lain kamu juga memikirkan daftar belanjaan yang belum kamu beli pada hari ini. Di situ kamu merasa sibuk atau sangat sibuk, tapi di akhir hari kamu akan merasakan kekosongan atau ada perasaan yang mengganjal bahwa energi kamu terkuras tapi tidak ada sesuatu esensi yang bisa kamu hasilkan. Dulu saya juga seperti itu, saya merasa bangga ketika saya mempunyai kemampuan dalam satu waktu bisa mengerjakan 3 pekerjaan atau 4 pekerjaan sekaligus. Saya merasa bangga ketika saya baca buku sambil balesin chat, saya juga merasa bangga ketika saya menulis sambil dengerin podcast, atau saya juga merasa bangga ketika saya bisa balesin email di sela-sela telepon penting, atau saya juga merasa bangga ketika saya bisa merencanakan ide-ide besar di sela kumpul dengan keluarga. Saya kira dulu itu saya sangat cerdas dan itu saya kira adalah suatu produktivitas di era modern. Dan saya kira itu adalah sebuah tiket untuk menuju kesuksesan, kebebasan finansial, dan sebuah pengakuan. Tapi perlahan saya merasa ada yang aneh. Jadi pikiran saya itu panas dan berasap. Detail-detail juga banyak yang terlewat. Saya gampang lupa, terkuras energi, gampang marah, dan yang paling penting dan yang paling parah itu saya kehilangan momentum. Pada saat itu saya makan juga tanpa menikmati rasanya ya karena cepat. Kemudian saya ngomong berbicara dengan orang lain juga seperti tidak benar-benar mendengarkan lawan bicara saya berbicara apa. Kemudian saya bekerja bisa-bisa juga tanpa ada rasa kepuasan di akhir hari. Saya itu seperti pada saat itu seperti pengejar bayangan. Semakin kencang saya berlari, bayangan itu semakin jauh. Sampai pada akhirnya saya itu menyadari bahwa saya sedang tidak produktif. Saya sedang tidak baik-baik saja, justru saya itu sedang terjebak. Terjebak dalam satu ilusi yang bernama multitasking. Multitasking ini merupakan sebuah ilusi yang dipoles dengan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti superpower. Padahal aslinya multitasking ini adalah salah satu pencuri paling licik yang ada di abad ini. Multitasking juga mencuri waktu kita, tenaga kita, dan yang paling berbahaya adalah mencuri ketenangan hidup dan jiwa kita. Dan hari ini kita coba buka mata, mari kita singkap tabir di balik mitos multitasking. Saya akan tunjukkan mengapa otak kita tidak diciptakan untuk multitasking dan bagaimana jebakan multitasking ini perlahan-lahan bisa mengikis produktivitas. Begitupun dengan kesehatan mental kita, kualitas hidup, dan yang paling penting saya akan tunjukkan bagaimana solusinya supaya bisa keluar dari jebakan ini dan kamu harus siap. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik tirai otak kita ketika kita melakukan kegiatan multitasking? Sains menjelaskan bahwa otak kita itu seperti komputer yang hanya ada satu prosesor. Jadi otak hanya bisa mengerjakan satu tugas yang kompleks dalam satu waktu. Sebenarnya ketika kita merasa multitasking, kita itu sebenarnya hanya sedang melakukan task switching, melompat dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain dengan kecepatan kilat. Sekarang bayangin kalau misalkan kamu itu sedang menulis puisi yang indah, tiba-tiba dari belakang kamu ada yang nepuk pundak kamu supaya ngitung kancing yang ada di baju kamu. Kamu hitung dan belum selesai kamu menghitung, tiba-tiba ada yang minta untuk dicarikan kunci mobil. Dan yang perlu kamu tahu, dari setiap kamu beralih itu sebenarnya ada biaya yang harus kamu bayar. Biaya untuk memanaskan fokus kamu kembali dan biaya energi yang terbuang percuma. Satu penelitian dari Microsoft bahkan yang menunjukkan bahwa rata-rata seseorang itu butuh 15-20 menit untuk kembali fokus setelah terinterupsi. Jadi misalkan setiap kamu itu bales chat ketika kamu lagi fokus kerja, kamu itu sama saja sudah membuang dan membakar 20 menit yang berharga di dalam waktu kamu. Lalu sebenarnya apa saja sih dampak nyata dari jebakan multitasking yang kita jarang lihat ini? Yang pertama, produktivitas yang menipu. Kamu mungkin melihat tab dari browser kamu yang terbuka, kemudian chat yang kamu balas. Tapi sekarang kamu jujur, dari sekian banyak yang mau kerjain dalam satu waktu itu, apakah ada satu pekerjaan saja yang kamu bisa banggain? Nah, karena multitasking itu menciptakan satu ilusi sibuk, tapi tidak benar-benar nyata sibuk. Kamu ibarat mengisi ember yang bocor dan airnya terus-menerus terbuang. Yang kedua, kualitas hidup anjlok. Ketika otak kamu selalu kamu ajak untuk melompat-lompat dari setiap pekerjaan, kamu itu kehilangan satu momentum untuk hadir sepenuhnya. Saat kamu lagi di meja makan, pikiran kamu kerjaan.
Ketika kamu lagi kerja, pikiran kamu liburan. Di situ kamu jadi sulit untuk menikmati satu momen dan sulit untuk menciptakan satu karya yang masterpiece karena fokus kamu terpecah belah, dan ini bisa mencuri kebahagiaan kamu dan mencuri satu ketenangan yang sejati. Dan yang ketiga, gerbang menuju burnout dan kecemasan. Otak yang selalu kamu paksa untuk beralih tugas itu akan sangat merasakan kelelahan. Ini seperti mobil yang dipaksa untuk nginjak rem dan gas secara bergantian terus-menerus. Lama-kelamaan mesin mobil kamu pasti akan panas dan kehabisan bahan bakar. Akhirnya kamu akan mudah marah, gampang stres, susah tidur, dan berujung pada burnout yang serius. Yang keempat, daya ingat dan kreativitas memudar. Saat fokus terpecah, informasi tidak tersimpan di memori jangka panjang dengan baik. Di situ kamu akan jadi pelupa, sulit untuk belajar hal baru, dan bahkan kreativitas kamu yang mulai menumpul. Ide-ide brilian itu kadang-kadang muncul ketika kamu dalam zona kerja yang mendalam, bukan ketika kamu sedang mengalami distraksi. Akan tetapi kabar baiknya, kamu nggak sendirian. Kita pasti bisa keluar dari jebakan multitasking ini, karena ini bukan soal bakat, akan tetapi ini soal kebiasaan dan juga mindset. Saya menyebutnya ini sebagai seni fokus tunggal. Dan untuk seni fokus tunggal ini bagaimana cara mempraktekannya? Yang pertama, jadwalkan blok fokus atau single tasking power horse. Alih-alih kamu itu harus merespon segala hal secepatnya, kamu coba tentukan waktu khusus untuk mengerjakan pekerjaan yang penting. Contohnya dalam waktu jam 9 sampai jam 11, saya akan mengerjakan atau menulis laporan ini. Ponsel mode senyap dan semua notifikasi chat ataupun email atau media sosial semuanya itu dalam keadaan yang mati. Kamu juga bisa menggunakan metode Pomodoro seperti 25 menit untuk bekerja atau untuk fokus dan 5 menit untuk istirahat, dan itu bisa meningkatkan fokus kamu. Yang kedua, perang terhadap notifikasi. Di zaman ini mungkin menjadi musuh nomor satu bagi kita. Matikan setiap notifikasi yang sebenarnya tidak esensial di handphone ataupun di komputer kita. Sebenarnya kamu tuh nggak perlu tahu setiap like ataupun chat yang masuk pada detik itu juga, dan dunia tuh nggak akan kiamat bro dengan kamu tuh merespon chat setelah 1 jam kemudian. Kendalikan teknologi, jangan sampai teknologi yang bisa mengendalikan kita. Dan yang ketiga, buat prioritas lalu fokus untuk menyelesaikan. Saran saya ketika kamu itu memulai hari, tentukan 1 sampai 3 tugas penting yang akan kamu selesaikan pada hari itu. Kemudian kamu mulai dari tugas yang pertama, selesaikan sampai tuntas. Kemudian kamu beralih ke tugas yang kedua dan selesaikan itu sampai tuntas sampai yang ketiga. Rasakan sensasinya saat kamu itu benar-benar bisa menyelesaikan tugas demi tugas dengan tuntas. Dan yang keempat, ciptakan lingkungan tanpa distraksi. Pastikan meja belajar atau meja kerja kamu itu tertata dengan rapi, jauhkan dari segala jenis godaan, baik itu majalah, remote TV, atau hal-hal lain yang bisa mengalihkan perhatian fokus kamu. Jika perlu, kamu bisa menggunakan noise cancelling headphone atau dengan mendengarkan white noise. Dan yang terakhir atau yang kelima, latih kehadiran atau mindfulness. Ini bisa dilatih dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, ketika kamu itu sedang makan, ya fokuslah dengan setiap gigitan, atau ketika kamu sedang berjalan, kamu ya fokus dari setiap langkahnya. Dan ini akan membantu melatih otak kita untuk bisa lebih hadir dalam satu momen, yang mana ini sangat esensial untuk membantu fokus kita. Dan kamu harus percaya bahwa ketika kita meninggalkan multitasking ini bukan berarti kita pemalas atau bukan berarti kita kurang mampu, bahkan sebaliknya. Dengan adanya kita meninggalkan multitasking ini, kamu akan merasakan kebebasan yang sejati, kebebasan dari tekanan konstan, kebebasan untuk kamu bisa bekerja dengan kualitas terbaik, dan kebebasan untuk kamu bisa merasakan setiap detik kehidupan dengan penuh kesadaran. Dan mulailah langkah kecil hari ini, pilih satu tugas, hilangkan semua gangguan, dan berikan 100% fokus kamu pada langkah tersebut. Di situ kamu akan bisa merasakan betapa berbedanya hasil yang akan kamu dapat, dan juga ketenangan yang bisa kamu dapatkan. Dan yang perlu kamu ingat bahwa kamu itu berhak untuk mendapatkan lebih dari hanya sekedar kesibukan. Kamu berhak untuk mendapatkan produktivitas sejati dan kehidupan yang penuh makna. Dan saya yakin kamu pasti bisa.